Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan bekal takwa itu dapat menjadikan giatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan demikian kita juga semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, terlebih saat ini kita sudah mendekati hari yang sangat kita tunggu-tunggu di dalam setahun, yaitu hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari itu dirayakan oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tentunya mereka yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dengan berbagai macam kegiatan keislaman didengungkanlah rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi kita ini adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku Allah di sini maksudnya, tidaklah aku Allah mengutusmu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang rahmat lil alamin itu adalah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Nabi kita di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Adapun ma'asyiral muslimin, menurut ahli tafsir dikatakan bahwasanya rahmat atau Nabi datang sebagai rahmat untuk alam semesta itu ada dua macam, yaitu rahmat bagi seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia. Kalau kita menengok berita bahwasanya zaman sekarang ini umat Islam sudah banyak, hampir di seluruh dunia ini ada umat Islamnya. Di Eropa yang dulu dikuasai orang-orang non-muslim, sekarang umat Islam sudah banyak. Bahkan di negeri ateis macam Rusia pun, waktu pelaksanaan Idul Fitri kemarin, ternyata mereka mengadakan sholat Idul Fitri di jalan-jalan terbuka, sehingga orang-orang ateis pada tercengang atas banyaknya orang-orang asli Rusia yang sudah masuk Islam. Luar biasa. Itulah bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW benar-benar diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di negeri-negeri kecil, bahkan di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas negeri itu kufar, orang-orang kafir, Islam pun dikenal. Dulu di Denmark, tatkala mereka demo dan anti Rasulullah SAW, anti Nabi, bahkan melukiskan Nabi dengan gambaran-gambaran yang tidak senonoh, apa yang terjadi? Usai adanya demo dan penggambaran atau mengkomikkan Nabi itu, ternyata orang-orang yang semula tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, mereka menjadi ingin belajar dan
puluhan dan ratusan orang yang masuk Islam di Denmark. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW memang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Di India yang dulu dikuasai oleh orang-orang Hindu pun sekarang sudah banyak orang asli India yang masuk Islam, dan mereka mengadakan maulid atau perayaan maulid Nabi. Tahun kemarin ribuan orang berada di lapangan besar untuk mengadakan perayaan maulid Nabi. Mereka senang dengan kedatangan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Artinya nama Nabi Muhammad SAW semakin dimusuhi oleh orang-orang kafir, tapi ternyata semakin dikenal oleh banyak orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Ini salah satu dari mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu salah satu bentuk rahmat Nabi, bahwa banyak orang-orang sekarang masuk Islam dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga senantiasa mencintai baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani apa yang diajarkan oleh beliau, dan juga melaksanakan syariat-syariat yang disampaikan di dalam dakwah-dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rahmat bagi orang-orang kafir. Menurut para ahli tafsir, bahwa rahmatnya Nabi bagi orang kafir itu artinya takhirul azab. Orang kafir tidak disiksa di dunia kalau mereka menjadi umat Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita membaca riwayat-riwayat umat para nabi terdahulu, umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah SWT karena tidak taat kepada nabinya. Umat Nabi Lut dihujani batu karena tidak taat kepada nabinya, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang kafir di zaman Nabi ini, mereka justru bisa hidup enak, bisa kaya, mempunyai kedudukan dan sebagainya. Allah tidak mengazab mereka, tidak menyiksa mereka sekaligus hancur dari muka bumi. Bukan demikian. Tapi karena rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW, maka siksa bagi orang kafir itu hanya kelak didapati tatkala mereka sudah meninggal dunia sampai menuju akhirat, alias ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Itulah arti rahmatan lil alamin bagi orang-orang non muslim. Karena itu salah kalau ada orang menerjemahkan saya beragama Islam rahmatan lil alamin, kemudian berangkulan dengan orang-orang non muslim. Naudzubillah min dzalik. Bukan itu maksudnya. Apalagi sebentar lagi juga ada perayaan Natal mereka, lantas ingin mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Bukan itu maksudnya rahmatan lil alamin. Apalagi kalau diundang Natalan sampai datang, apalagi jaga gereja Natalan mereka. Bukan itu maksudnya. Ini adalah pembelokan arti tafsir yang melakukan semacam itu. Jadi arti rahmatul alamin bukan kitanya umat Islam, tidak, tapi Nabi kita ini adalah rahmatan lil alamin yang mengajak seluruh umat manusia untuk menuju Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam hingga kelak yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, barangkali itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita, jangan sampai salah. Karena zaman sekarang ini banyak sekali aliran-aliran sinkretisme, yaitu aliran yang mencampur adukkan ajaran-ajaran agama-agama di dunia. Maksudnya mereka ingin menyatukan ajaran-ajaran agama-agama apapun, kemudian bersatu padu. Padahal dikatakan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar ya cuma satu di hadapan Allah, itu Islam. Yang lainnya salah. Bahkan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka beragama tauhid, yaitu beragama Islam. Berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Orang Nasrani Tuhannya 3, dan orang Hindu Tuhannya juga banyak. Jadi tidak bisa disatukan. Karena ini adalah masalah keyakinan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sudah jelas, katakanlah Allah itu adalah Maha Esa, tidak bisa diduakan, tidak bisa disyirikkan atau dimusyrikkan, ada sekutukan, tidak bisa. Maka barang siapa yang mengikuti ajakan orang-orang sinkretisme, yaitu menyatukan agama-agama dunia,
tentu dia telah melanggar syariat Islam yang difardukan dari Allah SWT untuk diyakini bagi seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita dijaga, akidah kita dijaga oleh Allah SWT. Akidah keluarga kita juga dijaga. Anak turun kita tetap mengikuti Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun ma'asyal muslimin, bergaul semisal jual beli, sewa menyewa atau bertetangga dengan non muslim itu boleh, tapi tidak dalam batasan ritual atau ucapan selamat dan lain sebagainya. Karena tidak ada di dunia dan akhirat itu orang kafir yang selamat di hadapan Allah SWT, tidak ada. Yang selamat hanyalah umat Islam. Mudah-mudahan Islam kita dijaga oleh Allah dan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.